Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini saya bisa bersama dengan kalian di renungan pagi karena 2 hari yang lalu mau mengajar, jadi agar sendiri nggak begitu capek. Terima kasih Pastor Josan yang telah mewakili saya, dan Pastor Josan telah menerangkan dengan baik. Dan di sini ingin memberikan tambahan di pasal 9 dan 10. Di pasal 8 adalah kunci utama. Yaitu Yoram dengan Raja Ahab. Mereka berdua mengambil istri dari keluarga Ahab. Yosafat adalah sahabat baik dengan Ahab. Ahab adalah keluarga yang dikutuk dalam kutukan, jadi keluarganya mudah sekali jadi keluarganya harus binasa. Dia menghadapi kutukan yang dari Elia karena dia memperistrikan Isabel dan juga serakah akan kebun anggur Nabot. Bersamaan waktu itu, yaitu Yosafat menjadi raja di atas Yehuda, dan dia bersama dengan Ahab untuk pergi berperang, dan akhirnya nasibnya tidak baik karena keluarga Ahab dalam kutukan, dan Yosafat masih ada Yoram. Sesudah Yosafat, Yoram menjadi raja. Yoram adalah anak Yosafat. Di pasal ke-8 di ayat ke-16, di dalam tahun ke-5 zaman Yoram anak Ahab, Yosafat menjadi raja atas Yehuda. Ia berumur 30 tahun waktu ia menjadi raja. 8 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan oleh keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang seperti dilakukan oleh keluarga Ahab. Yoram anak Yosafat, ia hidup menurut kelakuan raja Israel yang dilakukan oleh keluarga Ahab. Keluarga Ahab dalam kutukan, dia pasti akan dimusnahkan, bahkan mati dengan tragis. Kita melihat sebelumnya Ahab, waktu dia mendengar kutukan ini, dia langsung merendahkan diri. Jadi dalam masa hidupnya dia tidak mengalami peristiwa yang kutukan ini. Di sini Yoram kita melihat di Ahazia adalah anak Ahab, dan melihat apakah kutukan ini ada datangnya. Yoram di Ahazia kutukan datang, dan Yehu melaksanakannya, yang melakukannya seperti dikatakan di ayat 9-10. Yehu bangkit untuk memusnahkan keluarga Ahab. Tetapi di pasal 8 kita melihat keluarga Yehuda sama dengan keluarga Ahab. Di zamannya Yoram anak Yosafat, demikianlah yang terjadi. Tetapi di
Yoram, ya, ada kebaikan Tuhan di ayat ke-19. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikan kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Janji Tuhan memberikan keturunan kepada Daud selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak memusnahkan keluarga Yehuda. Ini di zamannya Yoram. Di zaman Yoram di sebelah timur, Aram bangkit menyerang. Pada masa itu keluarga mulai tidak aman dan mulai menurun. Dan kita melihat waktu mereka berbuat jahat, keluarga Ahab, kerajaannya semakin lemah. Edom menyerang mereka, dan di zamannya Yoram mulai tidak aman, tetapi Tuhan tidak memusnahkan mereka karena mereka mengadakan ikatan dengan keluarga Ahab. Kemudian Ahazia meneruskan dia menjadi raja, mengganti Yoram menjadi raja atas Yehuda. Dan bagaimana dengan Ahazia? Ahazia adalah memang Ahab yaitu kalau bahasa Katosnya itu tidak tidak bisa berbuat apa-apa, layu. Di sini melihat satu masalah yang besar, yaitu sama dengan Yoram. Seperti yang dikatakan di ayat 26, ia berumur 22 tahun waktu ia menjadi raja. Setahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri, raja Israel. Kita tahu setelah Omri adalah kemudian Ahab, kemudian Yoram, Ahazia. Keluarga Omri, Ahab, Ahazia, dan Yoram. Setelah Yosafat, Yoram, dan Ahazia, mengambil istrinya anak Ahab. Bagaimana dengan nasibnya Ahazia? Apa yang dilakukan oleh Ahazia? Di ayat 27 dikatakan ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Dia adalah menantu dari keluarga Ahab. Dia nggak tahu apa dia mengambil istrinya, anaknya Ahab atau cucunya Ahab. Lihat sebelah utaranya Israel, Ahab yang memerintah, Omri, Ahab, Yoram, Ahazia, Yoram. Di sebelah selatan, Yosafat, Yoram, Ahazia. Yosafat terus-menerus pergi ke sebelah di keluarganya Ahab dan mengadakan perjanjian ikatan keluarga, dan juga demikian anaknya anaknya juga, yaitu Yoram yang mengambil anaknya Ahab, yaitu Atalia.
Dan sampai pada keturunan seterusnya Ahazia, dia juga mengambil istri dari keluarga Ahab dari kerajaan selatan, yaitu Yahuda, mengambil istri ikatan dengan keluarga Ahab. Dua raja dari Yahuda, jadi mereka 11 dari keluarga Israel Utara, Ahab, yaitu para paman-paman mereka. Jadi Ahazia dia mencari Ahazia pamannya karena dia terluka bersamaan dengan akhir dari nasib, yaitu Yehu menghabiskan keluarga Ahab, bersamaan juga menghabiskan Ahazia. Lagi pula, keluarga Ahab dalam kutukan dimusnahkan, dan keluarga Yahuda sebelah kerajaan Israel Selatan apakah akan dimusnahkan? Kita melihat di pasal 8 yang terakhir di ayat 27 telah dikatakan bahwa Ahazia dia adalah menantu dari keluarga Ahab. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian di situ Ahazia pergi untuk menjenguk Yoram. Tetapi waktu Yoram di Aram ada dikatakan bahwa keturunan dari Daud akan diberikan selama-lamanya, tak akan musnah. Tetapi Yoram dan Ahazia bersamaan dengan waktu pun di situ, sebab Ahazia adalah menantu dari keluarganya Ahab. Dengan bersamaan kita lihat di ayat 28 dan 26, dia melakukan yang jahat seperti ia hidup melakukan seperti keluarga Ahab yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Israel Selatan, rajanya menuruti dari semua keluarga Ahab, dan bahkan seluruhnya mereka berpegang pada menaruh perhatian pada keluarga Ahab, dimulai dari Yosafat, jadi terus sampai anaknya dan cucunya mengambil menantu dari pihak keluarga Ahab. Jadi dua kerajaan ini paman bibi, paman Pak Le, kayak gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu mereka saling membantu. Bahkan Yoram sendiri, Ahazia, keluarga kerajaannya sendiri sudah mulai tidak aman. Edom telah menyerang mereka. Ahab, keluarga Ahab terjadi sesuatu, mereka berperang, dan mereka mengambil kesempatan, yaitu rakyatmu juga rakyatku, mereka keluargaku juga keluargamu. Mereka seperti terkena akan sihir, yaitu sihir dari keluarganya dari Isabel, yaitu Sidon, sampai pada Israel datang kuasa sihir seperti gaib yang melawan akan Tuhan, sehingga sangat mempengaruhi keluarga Ahab.
dan juga sampai keluarga Yehuda. Karena keluarga Yehuda semuanya sama seperti keluarga Ahab. Demikianlah keadaan masa itu. Sepertinya perjanjian Tuhan agak goyang di zamannya Yoram. Tuhan sekali lagi memberikan akan perjanjiannya kepada keluarga Yehuda. Sekarang menghadapi keluarga Yehuda, menghadapi kutukan bersama seperti keluarga Ahab, apakah mereka akan dibinasakan? Ini adalah kunci apakah keluarga Yehuda bisa bertahan, dan Yehu memusnahkan keluarga Ahab dengan tangannya sendiri. Bahkan dan 42 para anak-anak raja. Anak dari keluarga Yehuda, para pangerannya ada 42 juga mati dibunuh. Sepertinya keluarga Yehuda juga mau dimusnahkan. Bagaimana apakah keluarga Yehuda akan dimusnahkan? Bagaimana penglihatan atau tanggapan dari orang Israel waktu mereka di pembuangan? Mereka melihat peristiwa ini, apa yang menjadi pengajaran bagi mereka? Perjanjian Tuhan terhadap keluarga Yehuda tetapi dalam kutukan, sepertinya Yosafat, Yoram, dan Ahazia sama. Di zaman mereka ada perjanjian yang diberikan kepada Daud, tetapi karena raja-raja Yehuda mereka melakukan jahat di mata Tuhan, dan sehingga seluruh kerajaannya kehilangan akan kuasa, yaitu kehilangan Tuhan sendiri. Identitas bagi mereka, yaitu Tuhan sebagai identitas bagi kerajaan mereka. Dan perjanjian apakah masih ada terus di situ? Di zaman Ahazia tidak terlihat. Di zaman Yoram masih terlihat sedikit. Di zamannya Yosafat lebih banyak sedikit. Dan kita melihat perjanjian dari Tuhan ini semakin semakin tahun semakin pudar. Tetapi bagi Israel, mereka harus percaya. Walaupun sampai zaman di Ahazia perjanjian Tuhan tetap ada, perjanjian Tuhan tetap kuat. Di sini mereka membunuh begitu banyak anak-anak raja, tetapi mereka masih ada keturunan. Apakah kerajaan ini masih terus untuk bertahan? Ayat 9, 10 itu nasib dari keluarga Ahab. Mereka sudah sampai titik akhirnya. Setelah Isabel mati, anaknya Atalia, bagaimana dengan dia? Dia masih tetap menjadi raja di atas Yehuda. Isabel memang telah mati, tetapi keturunan dari Isabel masih ada. Apakah keluarga Yehuda bisa hidup terus? Kita memberi tema di pasal 11 ini. Keluarga Yehuda dalam kegelapan, tetapi keturunannya tidak musnah. Seperti janji Tuhan di pasal ke-8, walaupun Yoram melakukan yang jahat,
tetap seperti keluarga Ahab, tetapi Tuhan mengingatkan akan hambanya Daud sehingga keturunannya tetap selamanya. Seperti janjinya Tuhan bahwa keturunannya akan ada selalu. Di sini bagi orang Israel bahwa janji Tuhan itu tidak akan tergoyah. Kita dalam hari ini dalam Yesus Kristus kita juga adalah anak cucunya dari Daud. Itu janji Tuhan bagi kita tidak akan goyah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Walau dunia bagaimanapun gelap, walaupun dalam kegelapan kegelapan berkuasa, tetapi anak-anak Tuhan keturunannya akan tetap selamanya. Kita dalam kegelapan kita tetap hidup dan bahkan membawa kebangkitan rohani. Di pasal 11 ini dibagikan sub 3 bagian. Keluarganya keturunan Daud tidak padam. Ayat 1 kita lihat. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat anaknya sudah mati, ia bangkit membinasakan semua keturunan raja. Yehu telah membunuh keluarga Yehuda, para anak-anak lakinya termasuk dari bersama dengan Ahazia 43 orang. Dan yang lain diantaranya yang masih sisanya, Atalia pun bangkit membinasakan keturunan raja, yaitu anaknya Ahazia, Atalia, anaknya sendiri, cucunya, yang pokoknya keturunan anak laki-laki dari keluarga Yehuda semuanya dibunuh. Setiap anak laki-laki dari keluarga Yehuda, mungkin juga saudara dari Ahazia, sepupunya. Ahazia masih punya saudara dia sendiri. Sesungguhnya mereka itu adalah anak dari atau cucu dari Atalia, tetapi semua itu dibunuh oleh Atalia. Bahkan ada lagi saudara dari Yoram, bukan dia yang melahirkan, tetapi dari keluarganya Yehuda, keturunan raja. Keluarga Yehuda, anak cucunya semuanya dibunuh. Di masa Yehu juga sudah banyak yang mati. Dan sekarang di masa Atalia ini lebih kegelapan pun lebih lagi datang. Dan bagaimana dengan keluarga Yehuda? Apakah janji Tuhan akan padam? Tidak. Di ayat kedua dikatakan, tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak raja-raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan ia dengan inang pengasuhnya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikannya dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh.
Kemudian mereka memasukkan mereka di rumah Tuhan, menyembunyikan mereka di rumah Tuhan, sehingga putri raja ini menyelamatkan anak raja ini. Mungkin anak raja ini baru umur setahun. Dan juga inang penyusunya agar dia masih bisa memberi susu untuknya. Menyembunyikannya mereka di rumah Tuhan. Kalau kita melihat di filmnya Cina, demikian juga dinasti para kerajaan Cina demikian. Yoas berumur setahun, hampir dibunuh, tetapi dia diculik oleh saudara perempuan Ahazia, dan mereka para tentara masih mencari mereka. Dia menyembunyikannya sehingga bisa hidup. Bahkan dia menyembunyikannya di rumah Tuhan. Kalau di filmnya dinasti Cina, mereka menyembunyikannya di satu gua atau di kuil, kemudian di situ mereka belajar kungfu. Dan ada orang yang lihai, guru yang mengajar dia kungfu, dan akhirnya dia keluar untuk membalas dan merebut kembali kerajaan. Ini seperti ini bisa kita ungkapkan dalam drama. Atalia di situ memerintah, ada di situ 6 tahun. Keluarga pengaruh dari sihirnya mereka mempengaruhi akan keluarga Yehuda. Pada di kerajaan Israel utara, Yehu yang menjadi raja, sedangkan di selatan keluarga Yehuda, Atalia menjadi raja. Janji Tuhan terhadap keluarga Yehuda, apakah akan berhenti atau tidak ada? Tidak, sebab mereka di sini menunggu dalam 6 tahun karena nenek moyang mereka tidak taat, karena mereka keluarga dari Yehuda sama dengan keluarga Ahab, sehingga mereka dimusnahkan. Tetap keluarganya Yehuda masih ada Yoas, tetapi mereka harus menunggu untuk kembali, menunggu untuk di pembaharuan baru, kebangkitan baru, pembangkitan rohani baru. Itu pasti ada di ayat 14 sampai dengan 16. Dalam kegelapan dia diurapi menjadi raja. Keluarganya Daud tidak padam. Di sini mengurapi Yos menjadi raja. Di sini ada seseorang, nggak tahu dari mana datang, tetapi namanya Yoyada. Sepertinya seperti turun dari langit, tidak ada latar belakang tertulis, dia bangkit. Yaitu bangkit untuk membantu raja.
Dia adalah imam. Imam sangat penting sekali. Di masa itu imam bisa bangkit. Pada waktu putri raja yang masih ada satu keturunan dari keluarga Yehuda, dia sembunyikan. Soalnya apa, kalau bahasa Cina agak sedikit kurang baik ya kesannya. Yehuda menyembunyikannya dan juga di situ melindunginya. Seperti datang dari Tuhan, itu adalah tangan Tuhan. Tuhan mengangkat Yehoyada untuk melindungi Yoas, keturunan dari keluarga Yehuda. Sampai tahun ke-6, pada maksud itu anak raja ini berumur 7 tahun, mengadakan perubahan agar anak raja ini diurapi. Di situ Yehoyada mengundang para pasukan 100 dan pasukan bentara penunggu agar dia melindungi, mengawasi, dan kemudian di situ mengawal istana, kemudian mengurapinya menjadi raja. Kemudian Atalia dibunuh dan memusnahkan keturunan dari Isabel. Kita melihat kuasa dari kegelapan, dari sihir dikalahkan. Anaknya Isabel pun mati, yaitu Atalia. Dan keturunan terakhir dari keluarga Yehuda pun bangkit menjadi raja. Kita melihat di subtema kedua, dalam kegelapan ia bangkit menjadi raja. Kemudian di 16 sampai dengan 20 ketiga, dalam kebangkitan dia menjadi raja. Seperti dikatakan di ayat di situ, ayat 20, menerangkan dia menjadi raja di umur 7 tahun. Sesungguhnya di umur sekecil itu apapun tidak bisa, tetapi dia dalam kebangkitan rohani ini dia dibangkitkan, yaitu bukan dia yang melakukan, tetapi para imam yang dibangkitkan. Ini satu karunia, ini adalah anugerah. Di situ Yehoyada mengadakan perjanjian dengan Tuhan, dengan rakyat, dan menjadi umat Tuhan. Dia juga antara raja dengan rakyat. Bahkan dia merobohkan, memecahkan segala rumah Baal, membunuh para nabi, para imam Baal. Di sebelah utara, Yehu telah membunuh semua para Baal. Sekarang di keluarga Yehuda juga membunuh para imam Baal dan rumahnya Baal. Bahkan segala rumah, para teguh, mesbah semuanya dimusnahkan. Jadi sekeluarga Yehuda masuk dalam kebangkitan baru karena mereka punya imam Tuhan. Yoas dalam keadaan demikian dia menjadi raja. Masa lalu sungguh gelap.
tetapi sekarang semua dalam terang, yaitu kebangkitan, yaitu anugerah bagi keluarga, bagi Israel di pembuangan. Mereka juga harus bersabar untuk menunggu. Dan bagi kita juga, walaupun dalam kegelapan, apapun tidak bisa kita lakukan, walau bisa bernapas, itu juga sudah baik. Tetapi ada suatu hari, bukan dia sendiri yang melakukan, Tuhan yang melakukan. Tuhan akan memberikan kebangkitan bagi orang Israel juga di pembuangan juga demikian. Mereka di pembuangan, mereka harus menunggu dan percaya akan janji Tuhan itu akan tergenapi, akan terjadi, akan suatu hari kebangkitan akan datang, dan mereka pun harus siap untuk menyambut. Dan juga bagi kita hari ini, saudara semua, walaupun bagaimana keadaan dunia pun, virus ini bagaimanapun, kita harus percaya akan janji Tuhan tak akan goyah. Tuhan akan melindungi kita dan Tuhan menyertai kita. Kita harus menunggu. Kita akan ada damai, dan damai Yerusalem ada pada kita. Kita percaya Tuhan yang memimpin kita. Jangan mengikuti jalan dunia, kita jangan mengikuti keluarga Ahab, tetapi kita mengikuti Tuhan dan kita menunggu. Kita akan terus hidup. Bahkan kebangkitan rohani terus akan terjadi, dan berkat Tuhan akan terus mengalir. Dan apa yang Dia janjikan Tuhan, dan kutukan kepada keluarga Ahab itu terjadi. Kita juga sama, jangan mengadakan hubungan seperti dengan keluarga Ahab. Dengan janji Tuhan, kita terus untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Puji Tuhan, saya percaya bahwa dunia ini akan perlahan berubah. Sekarang langit dan bumi yang baru, saya ingat akan ini pada waktu di khotbah atau di doa pagi atau mengikuti Tuhan, saya ada kata, dan saya pun percaya bahwa langit dan bumi yang baru, bukannya harus dengar yang jelas, bukan langit yang baru dan bumi yang baru, tetapi langit bumi, yaitu permulaan yang baru. Permulaan dari dunia akan dalam permulaan yang baru, dan Hong Kong juga dalam permulaan yang baru, dan juga kita dalam permulaan yang baru ini. Kita jangan melihat apa yang terjadi di dunia ini, tetapi kita memandang pada Tuhan. Lihatlah berkat dari Tuhan, janji Tuhan pasti akan digenapi sebagai anak-anaknya Tuhan. Walaupun dunia ini semakin mendekati akhir zaman, semakin dalam kegelapan, dunia semakin kacau, tetapi dalam kegelapan ini Tuhan tetap berkuasa, bahkan mengalami penghakiman atas dunia ini. Kita akan tetap dalam kebangkitan rohani, sebab jadi janganlah kita berkata dalam dunia, dalam menghadapi hakiman ini, janganlah berkata, sungguh menderita, sangat takut, bagaimana dengan perekonomian sekarang, sungguh sengsara sekali. Janganlah kita berpikir demikian, sebab jika kita demikian, kita melihat akan dunia dan kita akan semakin merosot dan masuk dalam kegelapan. Dan dalam kegelapan, benar, kita tahu dalam kegelapan, tetapi kita tahu kita harus melihat terang yang diberikan Tuhan dan terus mengikuti Tuhan berjalan, sehingga kita bisa masuk dalam kebangkitan rohani. Mohon Tuhan untuk memberkati kita.
keluarga Babilonia Babel akan turun, akan musnah. Tuhan akan bangkit. Mata kita terpandang pada Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan dan juga percaya tangan Tuhan yang kuasa akan membimbing kita, dan kita pasti akan masuk dalam kebangkitan rohani. Dan 20 tahun 611 makin menuju pada kebangkitan semakin membaik. Mohon Tuhan untuk membantu memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Walaupun di dalam penuh kegelapan, penuh dengan kekecauan, tetapi Tuhan, mata kami, hati kami tertuju padamu karena kami percaya janjimu ada pada kami. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, dari turun-temurun di segala bangsa-bangsa kami mengagungkan Engkau. Tuhan adalah Raja, Engkau adalah Tuhan, adalah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, mendeklarasikan namamu ditinggikan di antara bangsa-bangsa, sebab Engkau layak dan Engkau berkuasa di atas bumi ini sampai selamanya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, dan kita melihat hari ini Yahuda dibangkitkan karena ada kebangkitan dari para imam.
dari keluarga yang hampir dimusnahkan dibangkitkan. Dan saya ingin berdoa untuk keluarga, staf gereja, sebab dikatakan juga di Alkitab penghakiman akan datang dari keluarga Tuhan terlebih dahulu. Saya ingin melayani staf gereja, kemudian para pelajar, dan mengundang Tuhan berilah kebangkitan bagi kami, dan mohon beri kami kebangkitan yang besar agar kami semakin mengasihi Yesus. Tuhan mengurapi kita dan memakai kapi kita, sehingga dalam roh Tuhan sampai pada dari Hong Kong sampai ke seluruh bumi. Kita berdoa untuk kita agar kita semakin menyala-nyala kepada Tuhan dan semakin rindu untuk mengikuti Tuhan, dan bahkan kita bersyukur walaupun kita dimanapun kita berada, kita di antara bangsa-bangsa, dimanapun kita diletakkan di tempat kerja kita, ya itu yang paling mulia dan yang paling penting. Jadi Tuhan meletakkan engkau di tempat yang terpenting, yaitu untuk melayaninya. Berdoa agar roh kebangkitan menyala di atas kita, agar kita bisa bersatu. Kita rindukan akan kebangkitan. Terlebih dahulu persembahkan diri sendiri bagi Tuhan dan tidak berbalik kembali. Beritahu pada Tuhan, aku mau semangat untuk melayani-Mu dan seumur hidupku untuk mengikutimu ya Tuhan. Buang segala iri hati, membanding-bandingkan, rendah diri, tidak percaya yang ada di dalam hidup kami. Tuhan, di pagi ini saya sebagai nabi membawa para staf gereja dan saya sendiri di hadapan-Mu. Tuhan, saya berkata kepadamu, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan, pakailah kami sebagai alat pembangkitan rohani seperti Yoyada. Bangkitkanlah kami dan staf gereja kami. Buanglah segala hati kami yang mendingin, tidak percaya, tak percaya diri. Tuhan, kami mau berdiri dan bahkan percaya dengan semangat untuk melayani Engkau. Dan kami percaya pilihan Engkau terhadap kami adalah benar. Dan juga Tuhan, ya,
kami dimanapun Engkau letakkan kami tidak membanding-bandingkan terhadap orang lain, dan pada waktu yang tepat Engkau ingatkanlah kami dan angkatlah kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, urapilah kami bagaimana Yoyada menjadi alat pilihan yang membangkitkan, demikian juga di dalam kegelapan di dunia yang kacau ini. Tuhan kami, Engkau urapi kami menjadi alat pilihan-Mu. Dan di ayat ini dikatakan bahwa dalam kegelapan keluarganya Yehuda, keturunan dari Daud, tidak akan ada untuk selamanya. Demikian juga Tuhan, Engkau janjimu kepada Yehuda, kepada Hong Kong. Mari kita bersama, kita berperang kepada negara yang Engkau kesayangi di Hong Kong. Bagi Hong Kong kita berperang, bagi Hong Kong kita berperang. Kita bersama berdoa untuk Hong Kong. Kita mengusir segala keluarga dari roh Isabel dan roh dari Atalia, segala sihir, kuasa yang menguatkan, yang mempengaruhkan, segala roh keserakan, pergi dari kita, Kita buka mulut kita untuk berseru pada Tuhan. Kita berseru bagi Tuhan yang Maha Esa. Dalam nama Tuhan Yesus, menggunakan pedang roh, memutuskan menghancurkan segala kuasa Isabel, segala kuasa Atalia dari kegelapan, segala kuasa sihir dari gereja ini. Aku dalam nama pergi dari Hong Kong. Dalam nama Tuhan Yesus, menghancurkan kuasa dari Isabel ini, pergi dari Hong Kong dan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menjadi orang yang berani dan kuat. Mari kita berdoa untuk Hong Kong. Ya, yaitu Hong Kong akan menjadi negara terbesar perekonomian di Asia, dan Hong Kong juga menjadi negara perdagangan terbesar di Asia. Hong Kong akan Hong Kong akan menjadi penarik jembatan penginjilan antara Hong Kong, Taiwan, dan Cina.
sehingga penginjilan ini terus tersebar di Asia. Deklarasikan segala nubuat ini akan terjadi. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Seperti janjimu kepada keluarga Daud bahwa keturunannya akan ada selamanya, demikian juga ada di Hong Kong. Segala firman-Mu kata pun tidak akan berhilang. Segala janji-Mu kepada Hong Kong Tuhan, walaupun dalam keadaan yang gelap ini, kami deklarasikan semuanya akan terjadi. Engkau genapi. Aku dan kamu juga sama, kebangkitan rohani juga akan ada pada di Hong Kong dan juga ada padamu. Mari kita berdoa karena penginjilan harus ada sampai di seluruh bumi. Dan kita berdoa untuk Pastor Rien yang membawa rombongannya untuk penginjilan. Haleluya. Mari kita bersama pejamkan mata. Langit dan bumi, permulaan yang baru. Gerakan dari dunia dalam permulaan yang baru. Tuhan, mohon akan berkat-Mu datang kepada anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu di dalam kegencangan dunia ini mengandalkan Engkau tidak akan goyah, sebab janji-Mu tak pernah goyah. Saudara-saudari semua, bukalah hatimu, menghadaplah pada Tuhan. Jangan menghadap pada dunia. Bersatulah dengan Tuhan. Terimalah janji Tuhan. Kita percaya akan kebangkitan rohani. Ada Tuhan, ada kebangkitan.
Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat. Bahkan mereka menjadikan umat Tuhan juga antara raja dengan rakyat, menjadi umat Tuhan. Dia juga merobohkan, memecahkan mesbah-mesbah dan rumahnya Baal, membunuh imam Baal. Negara masuk dalam pembaharuan yang baru, kebangkitan yang baru. Raja duduk bertahta di kedudukannya. Mari kita berdoa bersama, ikutin doa. Kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Mari bang, kita sujud. Saya juga mengundang saudara, kalau kamu bisa sujud, kita sujud bersama. Kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Allah Bapa, aku dan keluargaku, seluruh keluargaku, bahkan kami semua orang melayanimu. Mohon Engkau mengampuni dosa kami. Ampunilah kesalahan kami di masa lalu. Dulu kami juga punya kelemahan. Tidak seluruh lepas dari kuasa kegelapan dunia. Seperti keluarga Yehuda sama. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu, mohon Engkau mengampuni kami. Terima kasih Engkau memelihara kami bisa hidup dalam kegelapan ini, dalam gonsan ini, di saat semua orang pada keluar dari kebenaran, tetapi lewat karena anugerah dan penjagaan-Mu, kami tetap hidup, tidak tergoyah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Dan di saat ini Tuhan, kami rela mengikat perjanjian dengan Engkau. Mohon Engkau ampunilah dosa kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah negara kami, kota kami, suku kami, dan setiap tempat yang berdosa kepadamu, yang berdosa terhadap orang lain, yang tinggi hati dan sombong ke tempat yang mengandalkan diri. Tuhan, kami mohon Engkau pun mengampuni. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan adalah sebagai Tuhan Allah kami. Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami. Roh Kudus yaitu sebagai penghibur bagi kami. Dan kami mau mengikuti Engkau, Allah Tritunggal. Kami percaya Allah Tritunggal. Dan juga kami percaya akan kehidupan yang kekal. Kami percaya akan kebangkitan. Kami percaya kebangkitan rohani. Bahkan kami percaya akan segala yang terbaik, janji yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap firman-Mu akan digenapi. Kami percaya sesungguhnya dan mengikuti-Mu. Mohon Engkau menjaga hati kami, menjaga setiap langkah kami, menjaga setiap mulut yang keluar dari mulut kami. Mohon Engkau meneguhkan aku di dalam dunia yang kacau ini, menjadi anak yang tak bercela di hadapan-Mu. Seperti terang yang menerangi kegelapan, maka sinarlah kegelapan. Berkatilah kami, mohon Engkau, seluruh suku, 3 negara, bahkan seluruh dunia ada damai. Tergenapilah ke segala kehendak-Mu. Dan kami percaya kebangkitan rohani dari-Mu pasti akan datang. Dan kami mau menjadi alat pilihan-Mu itu. Mohon Engkau memakai kami, mengurapi kami, karena Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah umat, kami adalah umat-Mu. Ya, Yesus Kristus,
kami di dalam Yesus Kristus seluruhnya dapatkan keselamatan sebagai anak-anak Allah. Tuhan, pakailah kami di tempat di mana kami berada dan terus membimbing kami agar kami berada di tempat yang tinggi di tempat ini. Dengan mengandalkan Engkau sebagai penguasa atas segala sesuatunya. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terus untuk sujud. Mohon Roh Kudus Engkau datang. Pada saat kami mau merendahkan diri mengadakan perjanjian dengan Engkau, menolak segala berhala, kembali kepada Tuhan. Kami tolak segala kuasa kegelapan ini sebagai terang dunia. Roh Kudus-Mu datang pada kami, urapi kami, beri kami iman, berani dengan lemah lembut kesabaran. Apa yang kami perlukan, karunia dan kekuatan, Engkau urapi kami. Seperti Engkau mengurapi Yoas sama. Tinggal satu raja, hanya satu-satunya keturunan Daud. Roh Kudus urapilah dia. Demikian juga Tuhan, Engkau hari ini mengurapi kami yang sujud di hadapan-Mu. Roh Kudus, kuasa tangan Roh Kudus mengurapi kepala-Mu. Pengurapan datang dari surgawi sampai kepada kepala-Mu, muka-Mu, leher-Mu, tubuh-Mu. Minyak urapan dari atas mengalir sampai ke bawah. Agar Engkau dipisahkan dan dikuduskan sebagai umat Tuhan. Dalam dunia kegelapan ini, bangkit dan bersinar. Karena terang-Mu telah datang. Yoas, dia dinobatkan duduk menjadi raja. Dan saat ini, saya mengundang kamu untuk menduduk di tempat duduk jabatanmu dimanapun engkau berada. Duduklah di mana jabatan yang Tuhan berikan kepadamu. Sekarang jabatanmu apapun, saya dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, kami duduk di tempat duduk menjadi tinggi, tidak akan turun, menjadi kepala, tidak akan menjadi ekor. Yesus Kristus adalah kepalamu. Kamu adalah tubuhmu. Segala sesuatu, alam semua ada berada taat di bawah kedudukanmu. Engkau pasti akan dibesarkan. Tuhan akan menjaga setiap jabatanmu. Dan apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan orang yang memberkati pun, dia pun diberkati. Yang mengutukmu, mereka pun dikutuk. Tuhan menyertaimu, memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Kita segala pujian kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini.